Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi kepada kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya pembuatan tablet menggunakan metode cetak langsung. Nah, pembuatan tablet pada metode cetak langsung ini hanya dapat digunakan atau dapat teman-teman lakukan apabila zat aktif dan juga eksipien dari pembuatan tablet tersebut berupa granul atau partikel yang sudah padat dan besar. Nah, ini juga dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap panas dan juga tidak tahan terhadap lembab. Jadi, metode ini sangat baik digunakan untuk zat aktif tersebut. Selanjutnya ada formula tablet menggunakan metode cetak langsung. Yang pertama ada formula lengkap. Asetosol 350 mg, amilomaniol 5%, talkum 1%, MG stearat 2%, koproses sebanyak US, MFDTD tablet C. Selanjutnya ada rencana kerja. Menggunakan metode cetak langsung, diameter 11 mm, bobot tabletnya sebanyak 450 mg. Jumlah tablet ada 100 tablet. Bobot seluruhnya itu 450 dikali 100 sama dengan 45.000 mg sama dengan 45 gram. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama, ditimbang zat aktif asetosol 35 gram, amilom maniol 2,25 gram, talkum 0,45 gram, MG stearat 0,9 gram, dan koproses 6,4 gram. Kemudian, diayak asetosol dengan mes nomor 20. Kemudian digerus amilom maniol dalam lumpang, dimasukkan bahan aktif ke dalam lumpang, ditambahkan pengembang, pengisi, pelicin ke dalam lumpang lalu dihomogenkan. Ditimbang berat granul sebanyak 43,71 gram. Kemudian dilakukan uji preformulasi. Yang pertama ada sudut diam. Dialirkan granul dalam cabang air, dibuka penutup bawah, dibiarkan granul mengalir. Dihitung sudut diamnya. Yang kedua itu ada waktu alir. Dimasukkan granul ke dalam corong alir, kemudian dibuka penutup bawah, dibiarkan granul mengalir. Ditentukan waktu alir. Yang terakhir ada indeks tap. Dimasukkan sejumlah granul ke gelas ukur, ditapping sebanyak 20 kali, ditentukan penurunan volume, diulangi hingga 3 kali, dicetak granul menjadi tablet. Saya Intan Fadilah, saya akan menjelaskan uji preformulasi tablet. Di dalam uji preformulasi tablet terdiri dari 3, yaitu uji sudut diam, uji waktu alir, dan uji indeks step. Adapun prosedur uji sudut diam yaitu yang pertama dialirkan granul ke dalam corong air, lalu dibuka penutup bawah, dibiarkan granul mengalir, lalu dihitung sudut diamnya. Berdasarkan uji sudut diam diperoleh hasil 20,0173 derajat. Hal ini memenuhi syarat uji sudut diam, yaitu theta berada di antara 20 derajat dan 40 derajat. Prosedur uji waktu alir. Yang pertama dialirkan granul ke dalam corong alir, lalu dibuka penutup bawah, dibiarkan granul mengalir, lalu dihitung waktu alirnya. Berdasarkan uji waktu alir diperoleh T rata-rata yaitu 4,97 detik. Hal ini memenuhi syarat uji waktu alir, di mana syaratnya T alir lebih kecil dari 10 detik. Prosedur uji indeks step yaitu pertama dimasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur, lalu ditapping sebanyak 20 kali, lalu ditentukan penurunan volume, lalu dicetak granul menjadi tablet. Berdasarkan uji indeks step yang diperoleh, hasil I sama dengan 18,33%. Hal ini memenuhi syarat uji indeks step, yaitu I lebih kecil sama dengan 20%. Selanjutnya proses pencetakan tablet. Jadi alat yang digunakan dalam proses ini disebut dengan single punch. Pertama kita siapkan terlebih dahulu mesinnya, kemudian kita pasang punch pada bagian bawah yang telah disesuaikan dengan diameter tablet. Kemudian kita atur dainya. Lalu kita masukkan massa tablet ke dalam hopper dan kita atur punch untuk mengatur volume dan tekanan dari mesin tersebut. Kemudian kita cetak terlebih dahulu satu tablet. Lalu kita cek volumenya pada punch pengaturan bagian bawah dan kita cek tekanannya pada pengaturan punch bagian atas. Setelah itu kita timbang tablet tersebut dan kita uji kekerasannya. Jika telah memenuhi persyaratan, maka kita lanjutkan dengan pencetakan 10 tablet. Kemudian kita uji kembali berat dan kekerasannya. Apabila telah memenuhi persyaratan dan tidak mengalami perubahan, maka kita cetak keseluruhan dari tablet tersebut. Dari hasil yang didapatkan ada 82 tablet yang tercetak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji evaluasi cetak langsung. Uji evaluasi tablet adalah uji yang dilakukan terhadap tablet yang telah dicetak, di mana untuk memastikan si tablet tersebut telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau persyaratan yang lainnya, dan untuk memastikan apakah tablet tersebut telah memenuhi kualitas tablet yang baik. Di laboratorium terdapat 4 uji evaluasi tablet yang akan dilakukan, yaitu keseragaman bobot, kekerasan tablet, friabilitas tablet, dan waktu hancur. Yang pertama, keseragaman bobot. Adapun dari hasil evaluasi tablet yang telah dilakukan di laboratorium, diperoleh hasil A1-B1 yaitu 11,81% dan A2 11,11%. Hal ini berarti tablet yang dihasilkan tidak memenuhi syarat, karena ada 2 tablet yang
menyimpang dari kolom A yaitu lebih besar dari 5% dan menyimpang dari kolom B lebih besar dari 10%. Yang kedua, waktu hancur, di mana dari uji evaluasi waktu hancur didapatkan waktu hancur tablet rata-rata yaitu 6 menit 18 detik. Hal ini berarti tablet yang diuji memenuhi syarat karena tidak melebihi dari waktu hancur tablet normal yaitu 15 menit. Yang ketiga yaitu kekerasan tablet. Dari uji evaluasi kekerasan tablet didapatkan kekerasan tablet sebesar 6,95 kilo. Hal ini berarti tablet yang diuji memenuhi syarat karena tablet berada di dalam range normal yaitu 6-8 kilo. Dan yang terakhir yaitu uji friabilitas tablet. Dari hasil uji friabilitas tablet diperoleh hasil 4,05%. Hal ini berarti tablet tidak memenuhi syarat karena uji friabilitas tidak boleh lebih dari 0,8%.